Benarkah PSSI akan menaturalisasi penjaga gawang asal klub Inter Milan untuk masa depan timnas? Benarkah pemain andalan timnas Vietnam kembali? Media Vietnam beri peringatan timnas Indonesia. Gelar TC di Turki, benarkah pemain abroad timnas Indonesia bisa ikut bergabung? Tegas, legenda timnas Indonesia tak sepakat. Coach Sintayong didorong untuk out tukangi tim merah putih. Kian ramai, benarkah publik Vietnam malah jagokan Park Hang-seo gantikan Coach Sintayong di timnas Indonesia? Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Timnas Indonesia ingin memanggil pemain yang bermain di luar negeri untuk pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember sampai 6 Januari 2024. TC Timnas Indonesia di Turki bertujuan untuk mempersiapkan Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Sedikitnya ada 10 pemain langganan Timnas Indonesia yang tengah menjalani karir di luar negeri. Jika tidak dalam kondisi cedera dan alasan non-teknis, ke-10 pemain itu kemungkinan bakal diminta bergabung ke Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Turki. Namun jadwal TC Timnas Indonesia di Turki ini tidak masuk kalender FIFA, sehingga para pemain itu bisa saja tidak dilepas oleh klubnya masing-masing. Ini yang sudah kami komunikasikan dengan klub di luar negeri, sebab memang TC ini cukup panjang, ujar manajer Timnas Indonesia. Namun untungnya, Timnas Indonesia dikabarkan bisa membawa pemain BRI Liga 1 di pemusatan latihan di Turki nanti, dikarenakan kompetisi tersebut diliburkan pada 19 Desember 2023 sampai 3 Februari 2024. Kalau pemain yang berada di dalam negeri tidak ada masalah, kan BRI Liga 1 berhenti, tutur Sumarji yang juga menjabat sebagai anggota Exco PSSI ini. Memang kami lagi menjalani komunikasi terus dengan klub-klub sehingga bisa diberikan pemain yang di luar negeri, imbuh Sumarji. Kiprah Coach Sintayong di Timnas Indonesia kini terus mendapatkan apresiasi. Terbaru kini salah satunya datang dari Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas itu mengaku bahwa kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu dapat membawa Timnas Indonesia berkembang lebih baik. PSSI pun mengonfirmasi perpanjangan kontrak Coach Sintayong hingga Juni 2024. Dengan catatan nasib Coach Sintayong bergantung pada kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Dalam hal ini, rupanya kiprah Coach Sintayong di Timnas Indonesia dapat apresiasi dari legenda tersebut. Secara pribadi, saya melihat perkembangan Timnas Indonesia sangat bagus, ungkap BP, dikutip dari kanal YouTube Sport 77 Official, Selasa 20 November 2023. Setelah sekian lama nggak lolos ke Piala Asia, kita lolos lagi, walaupun pada event-event antara kita masih gagal. Namun dalam gambaran besar, Timnas Indonesia sudah benar. Lebih lanjut, Bambang Pamungkas juga memuji Coach Sintayong yang mampu mengorbitkan sejumlah pemain lokal yang berposisi sebagai penyerang seperti Ramadan Sananta hingga Hoki Caraka. Selain itu, di tengah ramainya soal pembahasan hangat posisi Coach Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia, tampaknya BP juga berbicara soal itu. Terlihat BP tak setuju bila Coach Sintayong harus out dari kepelatihan Timnas Indonesia. Bambang Pamungkas tersebut berharap agar Coach Sintayong dipertahankan di posisi saat ini. Menurut saya, kita masih harus memberi kesempatan kepada Coach Sintayong. Kalau ada orang yang selama ini bilang saatnya ia out, menurut saya belum, ucap Bambang Pamungkas. Saya percaya terhadapnya, ia sudah membentuk tim ini dengan berkarakter. Kita tunggu hasilnya, semoga sesegera mungkin ada sesuatu, sambung BP.
Kabar terbaru terkait ketertarikan timnas Indonesia terhadap pemain Serie A berdarah Indonesia dikabarkan langsung oleh Bung Ropan. Bung Ropan adalah salah satu pengamat sepak bola yang sering memberikan informasi mengenai kabar terbaru calon pemain naturalisasi ataupun seputar timnas Indonesia. Sang pengamat mengaku dirinya sudah mendapat kabar dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa pihak federasi mengklaim akan mencari pemain naturalisasi baru di bawah Mister Gawang. Menurut Bung Ropan, hal itu karena timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak kebobolan 5 gol. Alhasil menanggulangi hal itu, PSSI berupaya mendekati pemain Serie A yang berseragam Inter Milan, yakni Emil Audero. Emil Audero adalah pemain keturunan Indonesia-Italia. Ia lahir di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 18 Januari 1997. Dia juga pernah membela timnas Italia U15 sampai U21. Karir mentereng di usia mudanya membuat Emil Audero berharap bisa mendapat tempat di timnas Italia senior. Namun siapa sangka hingga kini ia belum dapat panggilan. Dengan demikian, Bung Ropan merasa PSSI ada kesempatan untuk membujuk Emil agar mau membela timnas Indonesia. Dan Erick Thohir pun diklaim pada 2024 akan berupaya untuk mendatangkannya. Kata Pak Erick bisa diajukan untuk registrasi baru pengajuan naturalisasi untuk pemain-pemain terkhususnya penjaga gawang. Jadi terbuka, kata Ropan. Media Vietnam dan Viet memberikan pandangan menarik terkait potensi Park Hang-seo sebagai pengganti Coach Sintayong di kepelatihan timnas Indonesia. Penilaian ini tidak semata-mata berasal dari hasil buruk timnas Indonesia kemarin, tetapi lebih kepada kesesuaian gaya pemain yang diusung oleh Park Hang-seo. Sebelumnya PSSI telah mengonfirmasi niatnya untuk memperpanjang kontrak Coach Sintayong hingga Juni 2024. Namun performa buruk timnas Indonesia yang baru-baru ini mengalami kekalahan telak dari Irak dan hasil imbang dari Filipina membawa ketidakpastian terhadap masa depan Coach Sintayong. Timnas Indonesia kini menempati peringkat terbawah grup F. Hal itu mengundang spekulasi tentang kemungkinan penggantian pelatih. Berbagai rumor mengenai Fahri Husaini dan Park Hang-seo sebagai pengganti potensial untuk Coach Sintayong mulai beredar. Terkait dengan Park Hang-seo, pelatih berpengalaman dari Vietnam itu sebelumnya dikaitkan dengan timnas Thailand. Meski hal itu tidak pernah terjadi karena keputusan manajemen. Media Vietnam memberikan pandangan unik terkait kemungkinan Park Hang-seo melatih timnas Thailand. Mereka berpendapat bahwa filosofi permainan Park Hang-seo tidak selaras dengan gaya permainan Thailand yang lebih cenderung menguasai bola. Sementara Park Hang-seo seperti yang diamati lebih sering mengandalkan strategi serangan balik mirip dengan gaya Coach Sintayong di timnas Indonesia. Oleh karena itu, media Vietnam berpendapat bahwa Park Hang-seo lebih cocok untuk memimpin timnas Indonesia daripada melatih timnas Thailand. Beberapa waktu lalu, ramai soal cederanya pemain bintang timnas Vietnam yang dikabarkan cukup parah. Pemain bintang tersebut adalah Don Van Hau. Pemain belakang timnas Vietnam tersebut dikabarkan akan absen panjang untuk pemulihan cederanya. Sedangkan timnas Vietnam sebentar lagi akan dihadapkan dengan event besar dan akan berjumpa tim merah putih. Kabar absennya Don Van Hau pun sangat disayangkan oleh pecinta sepak bola Vietnam. Namun kabar teranyar, Don Van Hau kini sudah bisa kembali untuk membela tim nasionalnya. Menariknya, publik Vietnam menjadi besar kepala dan sesumbar pun dilontarkan langsung ke timnas Indonesia. Peringatan keras diberikan untuk skuad asuhan Coach Sintayong. Timnas Indonesia diharapkan bersiap untuk pertemuan di tahun depan. Kedua tim akan dihadapkan dalam dua ajang besar tahun 2024, Piala Asia 2023 dan dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Thohir mencoba memanfaatkan relasinya, tulis Soha VN. Di antara ahli medis yang diandalkan pelatih asal Prancis itu adalah seorang dokter yang bekerja di klub ternama PSG. Thohir menunggu Van Hau kembali pada Maret tahun depan saat timnas Vietnam bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Kekuatan teknik dan kemampuan sang monster berkali-kali membantu lini bertahan Vietnam serangan Indonesia. Tak hanya itu, Van Hau juga berkali-kali mencetak gol dan assist saat menghadapi timnas Indonesia. Itulah informasi terkini yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.